Kalau boleh dibilang ini adalah smartwatch kotak tertipis guys. Ini saya coba ukur sekitar 10 mm lebih ya. Tidak sampai 11 mm guys. Mantep nggak tuh? Dan kita lihat di bagian display, terlihat kalau begini sih dalam keadaan mati biasa aja ya. Kalau kita tekan dan nyalakan, ini benar-benar keren sih menurut saya. Di bagian displaynya pinggiran bezel hitamnya hampir tidak terlihat ya. Ya ini dia Viata Fit Me Pro. Save ready and let's get started. Kalau dilihat dari kemasannya sih ini terbilang biasa aja ya. Terlihat simple, kemasannya kecil. Di bagian belakang ini ada specificationnya. Untuk kelengkapannya sendiri di sini ada user manual dan aplikasinya menggunakan GloryFit, bisa download di Play Store dan di App Store. Di sini disediakan strap model TPU. Ukurannya nih kalau saya tebak sih sekitar 20 mm. Saya coba ukur dan benar saja ukurannya 20 mm. Dia bisa diganti dengan model lainnya ya, ukurannya sama. Ini mantap, kecil, tidak terlalu besar, cocok buat lengan yang kecil. Dan yang bikin beda lagi di bagian dock chargingnya, dia menggunakan seperti ini ya, kotak. Sepertinya belum magnet. Ini coba saya tempelin ya. Ya, dia masih menggunakan dock ya. Ya, dijepit seperti ini, belum magnet. Smartwatch ini pertama kali saya pegang berasanya cukup ringan, pakai banget. Nih saya coba lihat ya, beratnya berapa sih? Cuma 35 gram lebih aja, gile, mantep ya. Tidak sampai 40 gram. Jadi kalau untuk dipakai sehari-hari sih ini mantep banget, tidak berasa pakai smartwatch gitu ya. Yang saya suka lagi dari smartwatch Viata Fit Me Pro ini, pertama lihat dan dinyalakan adalah di bagian display ya, pasti ya. Displaynya ini berasanya lebar dan luas guys. Ukurannya ini cukup besar. Ukuran displaynya 1,7 inch dengan resolusinya sih standar 240 x 280 pixel, tidak terlalu besar ya. Tetapi dia sudah menggunakan panelnya IPS screen. Jadi kalau untuk kecerahan dan kontras warnanya udah terbilang baik ya. Kalau dilihat dari sisi-sisi pinggir gini terlihat dengan cukup jelas. Untuk tampilan display keren, harusnya watch face-nya juga keren-keren guys. Kita lihat dan kita sentuh dan tahan, geser. Di sini tersedia ada 4 pilihan watch face bawaan dari smartwatch-nya nih guys. Dan kita masih bisa menambahkannya lagi dari aplikasinya menggunakan GloryFit. Untuk finishingnya sendiri menurut saya cukup rapi dan baik guys. Untuk materialnya juga cukup bagus. Cuma memang materialnya ini dari plastik ABS, bukan dari alloy. Untuk di bagian belakang dia ada heart rate sensor dan plat besi untuk mengukur temperatur suhu ya. Nanti kita lihat. Bagian bawahnya ada pin charger magnet 2 pin. Untuk di tombol fisiknya hanya ada satu pilihan aja. Dan yang saya suka lagi di bagian display pinggirnya ini dia sudah curve. Jadi terlihat melengkung gitu ya, keren. Dan kalau kita perhatikan untuk di bagian bezel hitamnya, pinggirnya ini terlihat tipis ya, bahkan tidak terlihat guys. Kalau kita slide ke bawah untuk tampilan menu shortcutnya seperti ini. Untuk tampilan UI dia hanya ada satu pilihan aja ya guys. Ini untuk model list seperti begini aja, ke atas dan ke bawah. Kemudian kita lihat di bagian exercise, di sini kita lihat banyak sekali pilihan fitur olahraganya. Tersedia 24 fitur sport modes. Ya, tampilannya dia ada timer penghitung mundur seperti ini. Kemudian saya slide begini, dia tidak bisa untuk menampilkan music Bluetooth. Lalu di fitur kesehatan kita tes satu-satu. Di sini ada heart rate monitor. Oh ya, sebelumnya untuk strap dia ada di sebelah kiri ya, quick release-nya nih guys. Jadi kita membukanya agak susah sih menurut saya ya. Ya, tampilan heart rate monitornya sendiri dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Bisa dilihat mirip-mirip sekitar 90-an. Lalu ada BP atau blood pressure. Kita lihat di sini dia hanya berhenti saja ya, tidak berjalan dinamis. Lalu oksigen darah, SpO2. Di sini juga dia tidak berjalan dinamis, hanya berhenti aja. Lalu ada suhu tubuh atau temperatur body. Ini saya tes sebentar. Ya, dia berjalan secara dinamis dan berkelanjutan seperti ini. Untuk fitur lainnya seperti music Bluetooth, kita lihat di sini tidak ada pengaturan volume ya. Hanya bisa play, pause, next dan preview. Fitur lainnya seperti stopwatch, ada nih center, dan di fungsi ini ada timer dan find port. Ya, itu aja. Untuk notifikasi pesan masuk seperti WhatsApp, dia seperti ini ya. Tampilannya hanya bisa membaca sedikit karakter dan fontnya ini cukup besar-besar ya guys. Untuk tampilan telepon masuk dari WhatsApp, ini bisa membaca nama pemanggil. Dan telepon masuk dari smartphone udah pasti bisa muncul ya nama pemanggilnya. Baterai kapasitasnya
Dia tidak terlalu besar ya guys, hanya 200 mAh aja. Tertulisnya ini baterai life bisa sampai 8 hari atau 1 mingguan. Dan harganya di Shopee ini di sekitar 400 ribuan. Ini sedang ada flash sale. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi, nanti bisa dicek. Dia juga sudah bergaransi 12 bulan Viata Indonesia. Ini saya coba pakai di lengan saya yang ukuran lingkarnya 16 cm. Terlihat strapnya cukup rapi karena dia ada dua penyangga ya. Dan tidak kebesaran karena lebarnya 20 mm. Untuk ketebalannya juga cukup tipis ya, bisa dilihat. Mantap. Warna hitam displaynya yang bikin keren sih menurut saya. Raise to wake-nya juga berjalan dengan baik, cukup responsif. Untuk diameter case-nya menurut saya ini tidak terlalu besar ya, hanya 38 mm lebih. Sedangkan tinggi case-nya yang agak besar sih, dia 49 mm. Sedangkan ketebalannya bisa dilihat, yang tadi saya ukur di awal aja 10 mm lebih. Mantap. Mungkin ini menjadi smartwatch kotak tertipis ya di 2022. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari Viata Fit Me Pro. Smartwatch 400 ribuan lokal, bergaransi 12 bulan di Indonesia. Diameternya juga ini tidak terlalu besar, strapnya masih cocok buat lengan kecil seperti saya guys. Ya, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa dibantu subscribe-nya dan nyalakan lonceng. Saya Freddy and see you next my video.